Halo Sobat Sedin sekalian, apakah Sobat Sedin tahu dengan kota Bovendigul? Sejarah wilayah Bovendigul tidak bisa dilepaskan dari kolonialisasi Hindia Belanda di Indonesia. Arti dari nama Bovendigul yaitu Digul bagian atas atau hulu. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan Sungai Digul yang berada di bagian selatan Papua. Bovendigul didirikan pada tahun 1927 sebagai tempat pembuangan dalam negeri atau internment camp bagi tokoh-tokoh bumi putra yang dianggap berbahaya bagi pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Nah, jika ditanya letak Bovendigul di peta Indonesia, banyak yang tidak tahu lokasi Bovendigul yang merupakan penjara alam ini. Dikarenakan Bovendigul tercantum dengan nama Tanah Merah, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Merauke, Papua, ujung timur Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Bovendigul dibangun untuk penampungan tokoh-tokoh bumi putra yang dianggap terlibat dalam pemberontakan November 1926 yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, serta tokoh-tokoh perlawanan berbasis agama dan politik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Area ini dibangun pada tanggal 27 Januari 1927 dengan mengambil lokasi di tepi Sungai Digul, di mana kemudian dikenal sebagai Tanah Merah. Digul jauh dari manapun, hanya dengan jalur udara untuk mengakses lokasi tersebut. Digul semakin mengerikan lantaran banyaknya nyamuk malaria yang ganas dan banyaknya terdapat buaya di sepanjang Sungai Digul. Mengunjungi Digul tak ayal seperti pergi ke negeri antah berantah. Tak jauh dari Bandara Tanah Merah, terdapat satu patung besar Bung Hatta, tepatnya berada di hadapan bandara yang digunakan untuk pendaratan pesawat perintis. Di Bovendigul terdapat bangunan penjara lama yang merupakan simbol bahwa Bung Hatta pernah diasingkan dan berjuang meski diisolasi. Bagian bawah patung terdapat tulisan yang berbunyi, "Kemana kita dibawa oleh nasib, kemana kita dibuang oleh yang berkuasa. Tiap-tiap bidang tanah dalam Indonesia ini, itulah juga tanah air kita. Di atas segala lapangan tanah air aku hidup, aku gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang tersimpan dalam dadaku." Penghuni Digul hampir semuanya adalah para aktivis politik yang melakukan pemberontakan kepada kolonial Belanda. Banyak tokoh-tokoh terkenal yang dibuang ke sana. Ada juga banyak cerita para penghuni camp yang merupakan sejarah kecil untuk menuju ke kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Thomas Nayoan, pemuda asal Minahasa yang berusaha untuk melarikan diri dari camp tersebut. Semua tertulis dalam buku Jalan ke Pengasingan karya John Ingleson. Dalam buku ini diceritakan bahwa Thomas Nayoan adalah tawanan yang gigih untuk melarikan diri. Ia merupakan salah satu tokoh dalam pemberontakan PKI di Banten. Ia melarikan diri lewat sungai dengan menggunakan perahu hingga menyasar sampai ke Australia. Karena sebelumnya Australia sudah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda, maka ia dipulangkan kembali ke Camp Digul. Cerita lainnya datang dari Muhammad Bondan, aktivis PNI, kelahiran Cirebon tahun 1910. Kisah ini diceritakan dalam karya dengan judul Spanning a Revolution, yang menceritakan adalah istrinya, Molly Bondan. Molly Bondan menceritakan pengalaman suaminya selama berada di kamp konsentrasi Digul. Dalam buku itu dikisahkan perjalanan Muhammad Bondan ketika berada di Digul. Ia merupakan rombongan dari Hatta, Syahrir, dan para aktivis lainnya. Dalam buku ini menceritakan tentang perlakuan dari pemerintah kolonial Belanda yang sering membuat permusuhan antara para tawanan dan membuat mereka saling bertengkar. Pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigul dipindahkan atau dialihkan Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda khawatir tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigul. Belanda berharap orang-orang Indonesia yang menjadi tawanannya dan kemudian dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Akan tetapi keadaan malah berbalik. Tahanan politik itu dapat mempengaruhi Serikat Buruh Australia untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang mendarat di benua Kangguru. Akhirnya setelah Sekutu berhasil memperoleh kemenangan dari pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, tawanan itu pun dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia. Dan pada akhirnya Sekutu menduduki Indonesia sehingga beralih tangan dari tangan Belanda ke tangan Jepang.